Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Desi. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang kalimat efektif. Materi kelas 6, tema 2, subtema 2, bahasa Indonesia. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah kebahasaan yang tepat. Kalimat efektif menggunakan kosakata yang tepat, jelas, dan tidak berulang. Selain itu, kalimat efektif juga tidak memiliki makna ganda atau ambigu. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, yaitu menggunakan struktur bahasa yang tepat. Ciri yang ketiga, yaitu memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Sedangkan yang keempat, yaitu menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Contoh yang pertama yaitu petani harus rajin agar supaya hasil panennya berlimpah. Kalau kita amati kalimat ini ada dua kata yang tidak efektif digunakan dalam kalimat tersebut, sehingga penggunaannya harus salah satu di antaranya, yaitu yang pertama, petani harus rajin agar hasil panennya berlimpah. Sedangkan yang kedua, kita juga bisa menggunakan kata supaya, yaitu petani harus rajin supaya hasil panennya berlimpah. Kesimpulan dari contoh kalimat yang pertama ini, penggunaan kata agar dan supaya itu harus digunakan secara bergantian atau satu persatu, tidak boleh digunakan bersama-sama dalam satu kalimat. Contoh yang kedua yaitu suasana di rumah sangat sepi sekali. Pada dua kata yang diberi warna hitam, yaitu kata sangat dan sekali, itu juga pemakaiannya tidak tepat. Yang benar yaitu kita bisa menggunakan suasana di rumah sangat sepi. Kata sangat bisa digunakan dalam kalimat yang pertama ini. Kalimat yang kedua, kita juga boleh menggunakan kata sekali, yaitu suasana di rumah sepi sekali. Contoh yang ketiga yaitu sekolahnya banyak terdapat berbagai jenis tanaman obat. Kalimat ini tidak efektif karena ada dua kata yang maknanya sama digunakan dalam satu kalimat, yaitu kata banyak dan berbagai. Sehingga kalimat yang efektif yang pertama yaitu sekolahnya terdapat banyak tanaman obat. Yang kedua, sekolahnya terdapat berbagai jenis tanaman obat. Jadi pada kalimat yang ketiga, kata banyak dan berbagai digunakan tidak boleh bersama-sama dalam satu kalimat. Contoh selanjutnya yaitu pada kalimat kakaknya anak paling tercantik di keluarganya. Jika sudah ada kata paling, kata ter, contohnya dalam tercantik itu digunakan salah satu atau kita pisah. Kalimat efektifnya yaitu kakaknya anak paling cantik di keluarganya. Sedangkan yang kedua yaitu kakaknya anak tercantik di keluarganya. Jadi penggunaan kata paling dan kata ter tidak boleh digunakan bersama-sama dalam satu kalimat, sehingga kita gunakan salah satunya saja.
Contoh berikutnya yaitu pada kalimat rapat dihadiri para pejabat-pejabat. Penggunaan kata para dan pejabat-pejabat itu kurang tepat, sehingga kalimat efektifnya yang pertama yaitu rapat dihadiri para pejabat. Sedangkan yang kedua yaitu rapat dihadiri pejabat-pejabat. Contoh terakhir yaitu pengajian itu dihadiri oleh semua siswa-siswa. Hampir sama dengan kalimat yang sebelumnya. Kali ini penggunaan kata semua dan siswa-siswa itu tidak boleh digunakan dalam satu kalimat, karena semua juga berarti banyak dan siswa-siswa juga berarti banyak. Sehingga kalimat efektifnya yaitu pengajian itu dihadiri oleh semua siswa. Kalimat efektif yang kedua yaitu pengajian itu dihadiri oleh siswa-siswa. Demikian materi dari Bu Desi tentang kalimat efektif. Sampai jumpa di lain kesempatan pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.